Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Wahyuni dari kelas A, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Social Dominance Theory atau teori dominasi sosial. Apa sih social dominance itu? Sebelum memasuki materi, tahukah kamu kalau manusia itu ternyata memiliki kecenderungan untuk membentuk hierarki berdasarkan kelompok-kelompok sosial, di mana setidaknya terdapat satu kelompok yang menikmati status sosial yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lain. Teori sosial dominan sendiri berasumsi jika kita harus memahami proses pembentukan dan pemeliharaan prasangka dan diskriminasi pada beberapa tingkat analisis seperti pada ideologi, budaya, praktek kelembagaan, dan hubungan individu dengan individu lainnya yang ada di dalam kelompok atau di luar kelompok atau antar kelompok, kecenderungan psikologis individu, dan interaksi perkembangan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, teori dominasi sosial sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok pertama, kelompok dominan, yaitu kelompok yang lebih banyak menikmati nilai sosial serta bentuk simbolik yang positif. Hierarki sosial tersebut ditentukan berdasarkan nilai sosial positif yang didapatkan oleh individu atau kelompok sosial. Yang selanjutnya ada kelompok subordinat, yaitu kelompok yang lebih banyak menikmati nilai sosial serta bentuk simbolik yang negatif, atau hierarki sosial tersebut ditentukan berdasarkan nilai sosial negatif yang didapatkan oleh individu atau kelompok sosialnya. Teori dominasi sosial sendiri dikembangkan untuk memahami bagaimana suatu hierarki sosial berdasarkan kelompok dibentuk dan dipertahankan. Nah, teori ini tuh terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama itu adalah umur, di mana orang dewasa memiliki kekuatan yang tidak seimbang terhadap anak-anak. Yang kedua ada kesewenang-wenangan, di mana sistem ini dibangun atas dasar kesewenang-wenangan, yaitu tidak berhubungan dengan siklus kehidupan manusia dan terdapat perbedaan dalam mengakses nilai sosial positif dan negatif. Yang terakhir ada jenis kelamin, di mana laki-laki memiliki kekuatan sosial, politik, dan militer yang tidak seimbang dibanding dengan perempuan. Di dalam teori dominasi sosial sendiri terdapat mekanisme pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada legitimizing mites. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu hierarki enhancing legitimizing mites atau HALMS dan hierarki attenuating legitimizing mites atau HALMS. HALMS sendiri adalah ideologi yang memberikan pembenaran moral dan intelektual untuk penindasan dan ketidaksetaraan dengan tujuan menguatkan hierarki yang ada. Contohnya adalah rasisme atau membedakan warna kulit, agama, dan ras. Selanjutnya ada seksisme atau diskriminasi atau kebencian terhadap jenis kelamin tertentu. Yang ketiga ada klasisme. Yang keempat ada heteroseksisme atau ideologi yang menolak berbagai perilaku, identitas, hubungan dari komunitas non-heteroseksual. Yang selanjutnya ada stereotype atau penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompok dari mana orang tersebut berasal. Dan yang terakhir ada nasionalisme. Sebaliknya, untuk HALMS sendiri adalah ideologi yang melawan dominasi sehingga melemahkan hierarki. Contohnya adalah
hak asasi manusia, demokrasi sosial, multikulturalisme, sosialisme, dan persaudaraan antar umat beragama dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada diskriminasi institusional atau lembaga. Lembaga dan institusi juga diklasifikasikan sebagai HALMS dan HALMS, yaitu seperti institusi dapat menggerakkan dan mengalokasikan sumber daya dalam jumlah besar dibandingkan perorangan. Banyak institusi membangun norma-norma internal yang mengatur serta membentuk hierarki untuk orang-orang di dalamnya. Dan orang-orang dalam institusi, termasuk militer dan perusahaan, sering dibebaskan dari kesalahan yang menyangkut tempat mereka bekerja karena perusahaan tersebut memiliki status resmi dan spesial. Selanjutnya ada diskriminasi individu, yaitu hierarki sosial dalam masyarakat mendukung terjadinya diskriminasi antar individu itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada orientasi dominasi sosial. Orientasi ini mengacu pada sejauh mana individu menerima, mempertahankan, atau memperkuat hierarki dalam masyarakat. Level orientasi dominasi sosial sendiri dapat memprediksikan pilihan sosial, ideologi, politik, dan pilihan pekerjaan, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai social dominance theory atau teori dominasi sosial. Terima kasih.